Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muthalib dari Universitas Pertiwi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas topik tentang kemiskinan di negara kita, negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, kemiskinan di negara kita itu mungkin menjadi bahasan dan juga perbincangan di kalangan muda atau kalangan dewasa, dimana menurut saya pribadi kemiskinan di Indonesia itu masih bisa dikatakan tinggi. Sebelum kita membahas ke topik itu, apa sih arti kemiskinan itu? Jadi menurut saya pribadi, kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Contohnya seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Jadi, kemiskinan itu bukan hanya tentang tidak punya uang. Kemiskinan ketika seseorang tidak bisa bersekolah itu juga termasuk kemiskinan bagi saya. Karena mereka harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Ketika seseorang ibu harus memilih antara membeli makanan atau obat. Ketika keluarga harus hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa akses kesehatan yang layak. Lalu menurut kalian apa penyebab kemiskinan di Indonesia? Kalau bagi saya pribadi ada banyak faktor yang menjadikan kemiskinan di Indonesia itu tinggi. Salah satunya adalah pendidikan yang tidak merata, terus juga lapangan pekerjaan yang terbatas, dan juga bencana alam dan konflik sosial. Itu memperparah kondisi masyarakat miskin di negara Indonesia ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup dengan pengeluaran kurang dari 535.000 per bulan, dimana artinya itu adalah dengan uang kurang dari 20.000 per hari, mereka harus mencukupi kebutuhan mereka, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Di kota-kota besar, kemiskinan muncul dalam bentuk lain. Contohnya seperti kawasan kumuh yang padat, terus juga pekerjaan informal yang tidak menjamin upah layak. Karena seperti yang kita tahu di kota-kota besar salarinya itu berbeda-beda. Ada yang sesuai UMR wilayah mereka, ada juga di bawah UMR. Jadi tidak menjamin upah layak, dan upah layak itu pun ada yang kurang untuk mencukupi hidup mereka. Dan harga kebutuhan pokok yang terus semakin naik. Jadi yang kita tahu, hidup di kota besar itu walaupun gaji mereka tinggi, tapi biaya hidup di sana juga tinggi. Seperti yang saya alami, saya pernah kerja di salah satu perusahaan yang menurut saya, bagi saya itu salarinya tinggi, tapi biaya hidup di sana tinggi, dimana saya harus menyewa tempat tinggal per bulannya itu sekitar 700 atau 800. Setelah itu biaya makan, belum lagi ada biaya uang keamanan, uang sampah. Jadi kita hidup di kota besar itu benar-benar biaya hidup kita mahal. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di negara kita ini belum dirasakan secara merata oleh semua kalangan. Sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam. Program-program seperti BLT, bantuan PKH, dan kartu prakerja yang kemarin kita dapat waktu COVID itu terus digulirkan. Namun bantuan sosial yang tidak cukup, kita butuh solusi yang menyentuh akar permasalahan itu sendiri. Contohnya pendidikan gratis yang berkualitas, pelatihan kerja, dukungan untuk UMKM, dan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal seperti di daerah pelosok dan juga wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Menurut saya pribadi, kemiskinan itu bukan takdir. Kemiskinan adalah masalah struktural yang bisa kita atasi jika ada niat, kebijakan yang tepat, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang kita butuhkan adalah pemetaan,
Pemerataan kesempatan, akses, dan harapan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya mengembangkan pertumbuhan ekonomi, tapi bangsa yang mampu memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal. Jadi untuk teman-teman atau saudaraku semuanya, mari kita buka mata, buka hati, mulai bergerak. Karena memberantas kemiskinan itu bukan sekedar urusan statistik, ini soal kemanusiaan. Dampak kemiskinan itu yang saya alami, juga saya lihat sekitar itu, salah satunya adalah anak putus sekolah dan juga rumah tidak layak huni. Kemiskinan itu menyebabkan siklus yang sulit diputus. Anak-anak putus sekolah, kurang gizi, dan tidak punya akses kesehatan. Semua ini berdampak pada kualitas SDM Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang kita tahu, SDM di negara ini saya anggap kurang ya, seperti penjelasan Bu Juni kemarin. SDM di kita itu bisa dibilang masih rendah karena faktor pendidikan dan juga lapangan pekerjaannya juga masih kurang. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang topik kemiskinan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang tidak setuju atau tidak berkenan dengan pernyataan saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.